Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Meikasari, NIM 201811018. Prodi Detil Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. Tujuannya adalah untuk membalikkan sistem peredaran jantung dan sistem pernafasan pada pasien. Indikasinya, pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Kontraindikasinya, pasien sadar dan pasien yang mengalami fraktur pada bagian toraks. Sebelum melakukan RJP pada masa pandemi seperti ini, maka kita harus pastikan bahwa si pasiennya tidak memiliki penyakit yang menular. Jika pasien memiliki penyakit yang menular, maka kita harus menggunakan APD lengkap seperti menggunakan masker, menggunakan handscoon. Jika sudah dipastikan pasien tidak memiliki penyakit menular, maka APD tersebut tidak diperlukan. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan melakukan RJP, yaitu ada DRS, CAB. Yang pertama itu danger. Danger itu amankan diri atau amankan si penolong, amankan lingkungan sekitar, dan amankan si pasien. Tempatkan pasien pada tempat yang datar dan aman. Setelah itu ada respon. Dengan cara mengecek respon, menepuk pundak si pasien. Seperti, Pak, Pak, Pak. Jika tetap tidak ada respon, maka kita harus memberikan rangsangan diri di bagian sternum. Jika tetap tidak ada respon, maka kita harus minta bantuan, yaitu shout for help. Dengan cara, jika lingkungan tersebut ramai dengan penduduk, maka tunjuk salah satu dari mereka untuk meminta bantuan. Dari awal sampai akhirnya bantuan datang dengan cara menelpon, sebutkan nama, terdapat kejadian apa, di mana, dan tindakan apa yang akan dilakukan. Setelah itu, ada circulation. Circulation itu kita mengecek terdapat 3, yaitu look, listen, and feel. Yaitu mengecek sistem peredaran darah serta sistem pernapasan pada pasien. Yang pertama itu adalah look itu lihat bagaimana pengembangan dada, apakah ada discharge, terus apakah ada fluid cervical, apakah ada pendarahan. Setelah itu listen itu kita dengarkan hembusan nafas dari si pasiennya. Setelah itu ada feel itu kita rasakan nadi di bagian nadi karotis, apakah ada tidak nadi atau tidak. Setelah dapat evaluasi ternyata tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka lakukan kompresi dan ventilasi sebanyak 5 siklus. Saat melakukan airway atau buka jalan nafas untuk melakukan ventilasi, terdapat head tilt dan chin lift. Jika pasien tersebut terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka tidak dapat dilakukan head tilt chin lift, hanya boleh dilakukan dengan jaw thrust. Tanda-tanda dari cedera servikal adalah adanya jeda sebagian toraks, cedera di bagian servikal, serta perdarahan di bagian keluarnya darah di bagian hidung dan telinga. Setelah itu, mulai melakukan kompresi dan ventilasi dengan cara meletakkan tangan di bagian sinistra toraks, tepat pada bagian jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.
Jika sudah melakukan kompresi dan ventilasi sebanyak 5 siklus, kita evaluasi kembali apakah nadi dan sistem pernapasannya sudah kembali. Jika nadi dan sistem pernapasan sudah kembali, maka lakukan recovery position atau posisi miring mantap. Setelah itu, jika nadi sudah kembali sedangkan ventilasi atau sistem pernapasan belum kembali, maka lakukan ventilasi sebanyak 10-12 kali per menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.